Di setiap era sepak bola selalu ada satu nama yang disebut sebagai yang terhebat. Seorang pemain yang ditakdirkan untuk mendominasi dunia. Pada pertengahan tahun 1950-an, nama itu adalah Duncan Edwards. Ia adalah pemain yang melampaui generasinya, seorang gelandang yang memiliki kekuatan dan stamina tank. Namun, sentuhan dan visi seorang maestro. Seandainya ia hidup, ia pasti akan menjadi kapten terlama Inggris dan mungkin akan menjadi pesaing abadi bagi Pele dan Di Stefano. Sangat disayangkan, kisah kehebatannya berhenti di sebuah landasan pacu yang tertutup salju di Munich. Selamat datang kembali di Retropod Blastoris. Hari ini kita akan mengenang kejeniusan Duncan Edwards dan tragedi yang merenggut bintang paling terang dari Busby Babes. Lahir di Dudley pada tahun 1936, bakat Edwards terlihat sejak usia dini. Ia adalah seorang anomali, kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan usianya. Pada usia 16 tahun, 185 hari, ia menjadi pemain termuda yang pernah bermain untuk tim utama Manchester United saat itu. Dan di usia yang bahkan belum genap 18 tahun, ia sudah mencatat rekor sebagai pemain termuda yang membela tim nasional Inggris. Pelatih legendaris Matt Busby dengan cepat menyadari bahwa ia memiliki berlian yang belum diasah. Para veteran di Old Trafford sering bercerita bahwa Edwards adalah satu-satunya pemain yang membuat mereka merasa tidak berdaya. Ia bisa bermain di posisi manapun dari center half hingga striker dan selalu menjadi yang terbaik di lapangan. Edwards adalah jantung dari Busby Babes. Tim ini adalah revolusi dibangun oleh pemain muda yang dibina sendiri oleh klub, bukan dibeli dari luar. Nah guys, di usia 20 tahun, si Edwards ini telah memenangkan 2 gelar Liga Inggris berturut-turut, 1956 dan 1957. MU adalah tim pertama Inggris yang berani berkompetisi di European Cup. Mereka bermain dengan gembira, dengan kebebasan dan dengan kepercayaan diri yang meluap-luap. Di tengah kebebasan itu, Edwards adalah jangkar dan mesin tim. Dia bisa men-tackle lawan di kotak penaltinya sendiri, lalu berlari ke depan dan memberikan assist di kotak penalti lawan. Kekuatan fisiknya luar biasa.
Dikatakan bahwa tembakan kaki kirinya begitu keras sehingga bisa merobek jaring gawang. Pada tahun 1958, Duncan Edwards berada di puncak permainannya. Bobby Charlton, rekan setimnya yang juga merupakan legenda, pernah berkata, "Dia adalah satu-satunya pemain yang membuat saya merasa inferior." Pelatih Inggris Walter Winterbottom sudah menunjukkan sebagai kapten masa depan tim nasional. Dunia percaya bahwa pada Piala Dunia 1958, Edwards akan memimpin Inggris meraih gelar juara. Ia adalah gabungan kekuatan fisik, kecepatan, dan teknik brilian. Ia adalah total footballer. Sebelum istilah itu populer di mata dunia, ia adalah pemain muda yang ditakdirkan untuk mengambil alih tahta dari Di Stefano dan Puskás. Nah, pada 5 Februari 1958, Manchester United bermain di Belgrade melawan Red Star. Mereka berhasil lolos ke semifinal European Cup. Perjalanan pulang seharusnya menjadi perayaan. Namun, di era itu penerbangan antar benua masih rumit. Mereka harus berhenti di Manickgram Airport untuk mengisi bahan bakar. Saat itu, Munich diselimuti salju dan cuaca sangat buruk. Nah, lalu si pesawat mencoba lepas landas 2 kali, tapi gagal guys. Para pemain turun lega karena menunda penerbangan. Namun, setelah diyakinkan bahwa pesawat aman, mereka kembali naik. Di dalam pesawat, Duncan Edwards menulis surat terakhirnya, sebuah kartu pos kepada nyonya rumahnya di Manchester. Pada upaya lepas landas yang ketiga, pada 6 Februari 1958, pesawat tidak pernah berhasil terbang guys. Pesawat menabrak pagar di ujung landasan dan menghantam rumah kosong di dekatnya. Bencana itu menewaskan 20 orang di tempat, termasuk 8 rekan setim Edwards, serta jurnalis dan staf klub. Nah, ajaibnya si Edwards ini selamat dari kecelakaan mengerikan itu. Namun, ia menderita cedera parah di ginjal dan paru-paru. Di tengah puing-puing, Sir Matt Busby meminta Harry Gregg, sang kiper, untuk memeriksa apakah Edwards baik-baik saja. Gregg melihat Edwards sadar, bertanya, "Jam berapa kick-off hari Sabtu, Gaffer?" Selama 15 hari dunia menahan napas. Selama lebih dari 2 minggu, Duncan Edwards berjuang di rumah sakit di Munich. Dokter berjuang menyelamatkan nyawanya, bahkan sempat memasukkan ginjal buatan. Sebuah teknologi yang masih sangat baru saat itu, namun pada 21 Februari 1958, Duncan Edwards menyerah pada lukanya. Ia meninggal pada usia 21 tahun. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Kematiannya adalah pukulan paling menghancurkan, bahkan bagi Sir Matt Busby yang selamat. Dunia kehilangan pemain yang seharusnya menjadi yang terhebat. Sepak bola Inggris dan Manchester United kehilangan sosok yang akan mendefinisikan dekade berikutnya. Warisan Duncan Edwards bukanlah trofi yang ia menangkan, melainkan potensi yang hilang. Ia adalah pengingat abadi akan kerapuhan hidup dan kehebatan yang bisa saja terjadi. Ia adalah busby babe terhebat yang kisahnya terhenti di tengah babak. Kita hanya bisa membayangkan apa yang akan ia raih. Piala Dunia 1958 atau bahkan 3 Piala Eropa berturut-turut untuk United. Menurut kalian nih, apakah Duncan Edwards akan menjadi yang paling terhebat, melampaui Pele dan Maradona? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan kisah-kisah retro penuh emosi lainnya di Retropod Stories. Sampai jumpa di video selanjutnya.